warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Emas Indonesia, saya Ibu Imaturyani, agen EOA Gold wilayah Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau, di bawah binaan EOA Gold cabang Banda Aceh, akan mencoba mempresentasikan salah satu materi EOA Gold Academy dengan tema Sejarah dan Perjuangan Menyelamatkan Kerja Keras dengan topik menabung uang versus emas. Sahabat Emas Indonesia, mungkin inilah yang kita rasakan saat ini. Gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Mengapa demikian? Padahal seharusnya gaji naik membuat kebutuhan kita semakin tercukupi. Tapi faktanya tidak demikian. Kita menabung di bank tanpa pernah menyadari aset kita semakin lama semakin berkurang. Impian kita sulit terwujud karena semakin tahun harga impian kita semakin mahal. Handphone kita terinstal berbagai macam aplikasi. Shopee, Traveloka, Tokopedia, Lazada, JD.id, Libli.com. Kita mengalokasikan dana kita di ShopeePay, GoPay, OVO, Traveloka yang mudah digunakan kapan saja, sehingga kita cenderung konsumtif. Mungkin kita juga merasakan bahwa kita sulit merencanakan, bingung merencanakan masa depan. Apakah ini yang kita rasakan saat ini? Sahabat Emas Indonesia, lalu bagaimana solusinya agar aset kita terjaga, hasil kerja keras kita tidak sia-sia, impian kita semakin mudah dan dapat tercapai, menahan sifat konsumtif, dan kita semakin mudah merencanakan masa depan? Kita lihat penjelasan berikut ini. Sahabat Emas Indonesia, ada beberapa solusi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama dan yang utama adalah merencanakan finansial, merencanakan keuangan kita. Kenapa? Karena tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini bisa menjadi salah satu solusi alokasi finansial kita. 60% kebutuhan pokok, 10% tabungan, 10% dana darurat, 10% ziswap, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, 10% lifestyle. Jadi di sini tabungan adalah sengaja kita alokasikan, sengaja kita sisihkan, bukan sisa. Yang kedua adalah kita menentukan jenis tabungan kita. Apakah kita harus menabung dalam bentuk uang, dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk emas? Mari kita simak datanya berikut ini. Statistik Bank Indonesia memperlihatkan bahwa inflasi kita antara 5-8% per tahun. Artinya, harga barang dan jasa naik antara 5-8% per tahun. Untuk lebih mudahnya kita memahami inflasi, saya ingin memberikan gambaran sebagai berikut. Jika inflasi kita rata-ratakan 6% per tahun. Misalkan nih, kita punya pizza. Pizza ini sekarang harganya 100.000 tahun ini. Tahun depan kita katakan ada inflasi 6%. Berarti tahun depan harganya menjadi 106.000. Sekarang kita punya tabungan. Tabungan kita kenaikannya adalah 1% per tahun. Berarti tahun depan tabungan kita itu hanya 101.000. Jadi 101.000. Apakah kita mampu membeli pizza? Tidak, itu terkena inflasi. Lalu bagaimana kalau kita punya tabungan yang kenaikannya adalah 15% per tahun? Berarti tahun depan kita punya 115.000.
masih mampu membeli pizza yang harganya 106.000. Tabungan apakah yang kenaikannya di atas inflasi? Apakah kita menabung uang di bank? Apakah kita mendepositokan? Ataukah kita menabung emas? Perhatikan bagaimana pertumbuhan tabungan berikut. Tabungan di bank sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Itu adalah bunga, riba, belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Nah, kita fokusnya di sini. Menabung uang di bank, kenaikannya di bawah inflasi. Jika kita menabung uang di bank sekitar 1 juta sampai dengan 50 juta, itu bunganya adalah 0,9% per tahun. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel kalau kita menabung uang di bank. Perhatikan yang warnanya adalah hijau dan ditebalkan. Kalau kita menabung uang 10 juta rupiah di bank, maka kita akan mendapatkan bunga 0,9% per tahun, yaitu sebesar 90.000 rupiah. Kita dikenakan pajak 20%, yaitu 18.000 rupiah. Bunga setelah pajak 72.000 rupiah. Biaya administrasi setahun 138.000 rupiah. Jadi dalam setahun hasil bunga bersih kita adalah minus 66.000 rupiah. Sehingga total saldo kita setelah setahun ketika kita menabung 10 juta rupiah adalah 9.934.000 rupiah. Jadi uang kita berkurang sebesar 0,66% per tahun. Kita baru akan untung kalau menabung sekitar 20 juta rupiah. Perhatikan tuh yang 20 juta rupiah. Mulai dari 20 juta rupiah itu sudah tidak minus lagi. Tapi ketika kita menabungnya 20 juta rupiah, kita mendapatkan hasil bunga bersihnya itu hanya 6.000 rupiah saja per tahun. Itu pun adalah bunga riba. Kenaikannya pun hanya sedikit sekali, hanya 0,03% per tahun. Tabel itu menunjukkan jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Sahabat Emas Indonesia, selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana pertumbuhan deposito. Ini adalah kisah nyata dari Bapak Ruli Kusnandar. Bapak Ruli Kusnandar tahun 2007 dia memiliki dana 1 miliar. Lalu dia mengalokasikan dana tersebut, dia simpan dalam bentuk deposito di bank. Dia mendapatkan bunga maksimal 10% per tahun dan bunga berbunga rollover. Sehingga pada tahun 2012 dana Bapak Ruli Kusnandar itu adalah 1,64 miliar. Banyak. Untungnya banyak 0,64 miliar bunga. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan Bapak Ruli Kusnandar ini jika dia mengkonversikannya ketika tahun 2007 ke dalam bentuk emas? Bapak Ruli Kusnandar kan punya uang 1 miliar. Kalau dibelikan emas tahun 2007, uang 1 miliar itu mendapatkan emas 5 kilogram. Kenapa? Harga emas saat itu sekitar 195.000 rupiah. Nah, kalau misalkan tahun 2012
12 ini Bapak Ruli Kusnandar konversikan emas itu ke dalam rupiah, maka emas 5 kg itu harganya kan emas di tahun 2012 adalah Rp550.000 per gram. Maka kalau dikonversikan kembali ke dalam rupiah, emas yang 5 kg di tahun 2012 adalah 2,75 miliar. Jadi di tahun yang sama, di tahun 2012, ketika dikonversikan dalam bentuk uang dapat 1,64, ketika dikonversikan dalam bentuk emas dapatnya 2,75 miliar. Sebenarnya Bapak Ruli Kusnandar itu rugi ya, hilang uangnya sebesar 1 miliar. Jadi lebih bagus mana? Menabung dalam bentuk deposito atau dalam bentuk emas? Perhatikan tabel berikut. Data ini menunjukkan tentang pertumbuhan deposito. Deposito itu bunganya di bawah inflasi. Lembaga penjamin simpanan menetapkan bahwa bank harus memberikan bunga deposito adalah di bawah inflasi. Kalau ada bank yang menawarkan lebih dari inflasi, mungkin itu adalah penipuan. Sahabat Emas Indonesia, saatnya kita membahas tentang pertumbuhan emas murni. Emas murni itu pertumbuhannya rata-rata adalah 15 sampai dengan 40% per tahun. Perhatikan grafik normal kenaikan harga emas berikut ini. Ini adalah kenaikannya itu adalah sekitar 15% per tahun. Kecuali ada grafik anomali ya, kenaikan harga emas di masa pandemi ini luar biasa, kemarin kenaikannya. Jadi emas kenaikannya di atas inflasi. Jika inflasi tadi 6%, 5-8% per tahun, sedangkan emas itu kenaikannya adalah 15-40% per tahun. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Nah, langkah yang ketiga, kita sudah tahu bahwa emas adalah tabungan terbaik. Yang ketiga adalah kita mengalokasikan emas itu untuk menggapai impian-impian kita. Jadi kita konversikan impian kita sekarang ke dalam emas. Sahabat Emas Indonesia, kalau kita mengkonversikan impian kita ke dalam emas, maka itu akan membuat impian kita lebih mudah dan lebih cepat tercapai. Perhatikan tabel biaya ongkos naik haji ONH yang dirilis dari PT Pegadaian berikut. Tahun 2005, konversi emas untuk naik haji itu 174 gram. Tahun 2013, konversi emasnya adalah 68 gram. Perhatikan bahwa biaya naik haji itu semakin murah kalau dilihat dari jumlah gramasi emasnya. Bahkan tahun 2020 itu hanya perlu 34 gram saja. Kalau sejak tahun 2005 kita menyimpan dalam bentuk emasnya dan tahun 2020 kita mendapatkan 174 gram, maka itu bisa menghajikan bukan lagi 1 orang tapi 5 orang. Lalu kalau dapat gaji, dapat bonus dari perusahaan, simpan dalam bentuk apa ya? Ini saya sangat suka sekali dengan ilustrasi ini. Ada seseorang yang mendapatkan gaji dan bonus di tahun 2017 sebesar 15 juta. Dia ingin punya cita-cita untuk melaksanakan umroh. Ini kan ada 2 orang ya, sama-sama mendapatkan 15 juta, sama-sama ingin pergi umroh. Yang satu menabung di bank.
Agustus 2020, uangnya tersisa di bank 14,9 juta. Sementara si B yang kedua ini, dia begitu dapat bonus 15 juta, itu dia konversikan ke dalam emas. Di tahun 2017 harganya itu sekitar 591.000 per gram. Dia dapatnya 26,7 gram. Di tahun 2020 Agustus itu dia dapat uang 28 juta. Emasnya kalau diuangkan 28 juta. Jadi si B ini bisa melaksanakan umroh. Tapi yang menabung di dalam bentuk uang tadi ternyata uangnya berkurang. Jadi semakin menguatkan kita bahwa kita harus menabung dalam bentuk emas agar impian kita lebih mudah tercapai. Kita harus menabung dalam bentuk emas karena kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan dapat mempercepat pencapaian impian Anda. Selain itu, sahabat emas Indonesia, ketika kita sudah mengkonversikan uang kita ke dalam emas, itu menjadi bisa menahan diri kita dari sifat konsumtif. Karena apa? Karena emas itu tidak bisa langsung kita transaksikan. Emas itu bukan uang yang bisa langsung kita transaksikan. Beda dengan uang itu sendiri. Apalagi bentuknya sudah digital tadi ya, langsung beli-beli di blibli.com, di Shopee gitu. Selanjutnya saya ingin menampilkan tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Perhatikan tabelnya. Menabung uang di bank dan menabung dalam bentuk emas. Menabung di bank terdampak inflasi dan dananya sulit berkembang. Simpan emas anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Menabung di bank, bunganya di bawah inflasi, bunganya rendah, bunganya juga riba. Sementara simpan emas anti riba. Menabung di bank dibebankan biaya admin, simpan emas tanpa biaya penyimpanan, karena kita simpan sendiri ya. Menabung di bank dikenakan biaya pajak setiap bulan, simpan emas tidak kena pajak setiap bulan. Menabung di bank adanya limitasi dan aturan bank. Jadi walaupun itu adalah uang kita, kita tidak bisa mengambil uang itu sekeinginan kita. Kita menabung sekarang 1 miliar, lalu mau kita ambil lagi 1 miliar, itu nggak boleh, ada limitnya. Kalau simpan emas, Anda sendiri sebagai pengelolanya, aset freedom. Jadi terserah kita, emasnya mau kita apain. Kemudian menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik dan ada potensi hilang. Simpan emas, mudah dicairkan likuiditas. Jadi sahabat emas Indonesia, agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan dapat memanfaatkan semua manfaat emas, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuat alokasi dana ideal, merencanakan finansial kita. Yang kedua, kita harus menetapkan impian kita yang dihitung dengan emas. Yang ketiga, mengkonversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Jadi sahabat emas Indonesia, mari kita fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun kenaikan harga emas itu adalah bonus. Sahabat emas Indonesia, closing statementnya adalah simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah cepat tercapai. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Saya Ibu Ima Turyani, agen EOA Gold wilayah Tanjung Pinang dan Bintan, mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. EOA Gold mengembalikan kejayaan dengan emas. Satu tubuh, satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.